Halo, selamat berjumpa lagi dalam Mari Belajar Biologi, video pembelajaran ke-12 untuk siswa-siswi kelas 12 MIA SMA Flutter Don Bosco Banjarmasin bersama saya Ibu Katarina Dewi. Kali ini kita masih melanjutkan materi pada video sebelumnya yaitu mengenai pola hereditas atau pewarisan sifat bagian yang kedua. Karena materinya masih sama, maka kompetensi dasarnya atau KD-nya masih sama sesuai dengan 3.5 dan 4.5. Baik, kita mulai. Kita bahas mengenai hukum Mendel kedua setelah pada video sebelumnya sudah dibahas mengenai hukum Mendel pertama. Pada hukum Mendel kedua digunakan kacang ercis. P1-nya adalah kacang ercis biji bulat warna kuning. B besar, B besar, K besar, K besar dikawinkan dengan kacang ercis biji keriput warna hijau. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Ya, ini biji bulat kuning, ini keriput hijau. Gametnya dari B besar, B besar, K besar, K besar adalah BK besar. Kemudian dari B kecil, B kecil, K kecil, K kecil didapat gamet BK kecil. Nah, maka F2-nya ditemukan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ya, yang fenotipnya berarti kacang ercis biji bulat warna kuning heterozigot. Jadi 100% biji bulat warna kuning. Kemudian F1 disilangkan dengan sesamanya. Nah, F1 ini menjadi P2. Nah, menjadi parental yang kedua, ini tadi P besar B kecil K besar K kecil dikawinkan dengan sesamanya B besar B kecil K besar K kecil. Maka gametnya, ya masing-masing gametnya ada 4. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Ya, ada 4. Kemudian induk satunya juga ada 4, sama. Nah, kemudian gamet ini dari induk jantan dan induk betina kita letakkan pada satu papan catur ya, supaya mudah untuk mencari keturunannya. Nah, ini ya. Yang mendatar kita anggap sebagai induk jantan yang warna coklat, panah ke kanan, kemudian yang ungu panah ke bawah, gamet-gamet pada induk betina. Nah, lalu kita silangkan satu-satu, terjadi penyatuan ya. BK besar dengan BK besar, maka menjadi BB-KK besar. Ya, gen yang sama atau huruf yang sama itu didekatkan. B besar, B besar, K besar, K besar. BK besar dengan B besar, K kecil, jadinya B besar, B besar, K besar, K kecil. BK besar dengan B kecil, K besar, menghasilkan B besar, B kecil, K besar, K besar. Nah, BK besar dengan BK kecil, jadi apa susunannya? Ya, benar. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ya, Ibu kasih warna merah untuk yang resesif, hanya untuk memudahkan saja bahwa yang merah itu yang sifat resesif. Nah, kemudian yang kedua, B besar, K kecil disilangkan dengan BK besar. Jadinya, betul. BB besar, K besar, K kecil. Ya, B besar K kecil dikawinkan dengan B besar K kecil ya. Terjadi terbentuk BB besar K kecil K kecil. Seperti ini ya. Kita lanjutkan. Ya. Nah, kalian bisa ya cara mencarinya dengan menggabungkan gamet jantan dan gamet betina tadi. Baik. Sudah ditemukan ada kemungkinan 16 keturunan. Nah, itu tadi genotipnya, notasi dalam bentuk huruf. Sekarang mau kita baca fenotipnya. Ada B besar, ada K besar, itu bulat kuning. Kita cari yang bulat kuning dulu ya. Ya, itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada B besar, K besar, ada 9. Itu fenotipnya bulat kuning. Ya. Sekarang kita cari yang B besar, K-nya kecil, jadi bulat hijau. 1, 2,
3. Nah, yang bulat hijau pasti ada B besar dan K-nya pasti kecil, ya, kecil semua. Nah, kemudian kita cari yang B-nya kecil tapi ada K besar, berarti keriput kuning, keriput. Ya, ini ada 3. Dan 1 yang sifat resesif semua, yaitu keriput hijau. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita tulis dulu tadi rasio genotipnya. Rasio genotip itu notasi hurufnya tadi kita lihat. Ya. Nah, kita lihat B besar, B besar, K besar, K besar cuma ada 1, ya. Lalu B besar, K besar, K kecil kita hitung. Lihat. Ya, kalian temukan pasti ada 2. Lalu B besar, B kecil, K besar itu ada 2. Ya, kalian hitung, kalian cari dan seterusnya, ya. Baik, sehingga ditemukan semuanya kalau kalian hitung ada 16, ya. Macam genotipnya seperti itu, ya. Seperti itu. Lalu kita cari rasio fenotipnya. Ada bulat kuning, ada bulat hijau, ada keriput kuning, ada keriput hijau. Nah, yang bulat kuning tadi ada 9, betul. Kemudian yang bulat hijau ada 3, keriput kuning ada 3, dan keriput hijau cuma ada 1. Jadi rasio fenotipnya untuk hukum Mendel kedua adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Di mana 9 adalah sifat dominan semua. Yang ketiga, yang 3 adalah 1 sifat dominan, 1 sifat resesif. 3 berikutnya sama, 1 sifat dominan, 1 sifat resesif, dan 1 itu sifat resesif semua, ya. Oke, paham? Baik, kita lanjutkan untuk kesimpulan dari hukum Mendel kedua ini. Nah, kesimpulannya, pada hukum Mendel kedua terjadi persilangan dihibrid. Ada 2 sifat beda tadi. Mendel menggunakan tanaman ercis berbiji bulat kuning, ya, disilangkan dengan tanaman ercis berbiji keriput hijau, dan diperoleh perbandingan fenotipnya 9, 3, 3, 1. Mendel menyimpulkan bahwa setiap gen dapat berpasangan secara bebas dengan gen lain. Kesimpulan ini disebut juga sebagai hukum asortasi atau hukum perpasangan secara bebas. Nah, selain melakukan persilangan ini, ternyata terjadi juga beberapa bentuk perkawinan. Apa saja itu? Mari kita lihat. Yang pertama adalah perkawinan resiprok. Apa itu perkawinan resiprok? Merupakan perkawinan kebalikan dari yang semula. Membuktikan bahwa induk jantan dan betina memiliki kesempatan yang sama dalam pewarisan sifat kepada keturunannya. Gitu kan? Nah, kalian lihat ya, yang masih kosong, kalian perhatikan di papan yang masih kosong ini di layar kalian, ini adalah perkawinan resiprok. Parental 1 ya, yaitu individu dengan warna putih disilangkan dengan warna hitam. H besar hitam, H kecil putih. Ya. F1-nya H besar, H kecil. Ya, kenapa bisa? Karena H kecil, gametnya H kecil, H besar, gametnya H besar dengan H kecil, jadilah F1, H besar, H kecil, dengan fenotip warna hitam. Lalu F1 akan disilangkan dengan sesamanya. F1 menjadi P2, berperan sebagai parental kedua. H besar, H kecil disilangkan dengan H besar, H kecil. Ya. Lalu gametnya, gamet induk yang pertama, ada H besar, ada H kecil. Gamet induk yang kedua, ada H besar, ada H kecil. Ya. Lalu F2-nya. Oke. Baik, tadi induknya jantan dan betina ya. Jantannya H kecil, betinanya H besar. Nah, kita lihat F2-nya. Ya. H besar dengan H besar itu cara mencari keturunannya ya. Jadi gamet H besar dipasangkan dengan H besar, jadinya H besar. Kemungkinan fenotip ya, kemungkinan keturunannya. Kemungkinan kedua, H
H besar dengan H kecil, maka jadilah H besar H kecil. Kemungkinan yang ketiga, H kecil dengan H besar, jadilah H besar H kecil. Nah, kemungkinan berikutnya, H kecil dengan H kecil, terbentuklah H kecil H kecil. Jadi, ada tiga keturunan yang hitam. Kenapa? Karena mempunyai H besar. H besar H besar, H besar H kecil, H besar H kecil. Nah, satu keturunan berwarna putih, yaitu H kecil H kecil. Nah, yang dimaksud resiprok, jika kita balik kita balik genotip dari jantan dan betinanya. Nah, kita balik. Nah, seandainya kita lakukan kembali persilangan, tetapi jantannya bukan lagi H kecil, kalian lihat panah merah itu, tetapi jantannya menjadi H besar, sedangkan betinanya kebalikannya jadi H kecil. Apakah hasilnya sama? Coba dilihat sampai ke bawah, F1, P2, sampai F2. Iya, betul. Hasilnya sama bukan? Iya, dua-duanya menghasilkan 3 hitam ya, dengan genotipnya ketiga-tiganya sama antara sebelumnya dengan yang sesudahnya, ya, yaitu H besar H kecilnya ada 2, dan 1 putih H kecil ya. Jadi genotip induk maupun jantan jika dibalik itu tetap sama. Oke, paham ya? Baik. Nah, yang kedua, perkawinan balik atau back cross ya. Perkawinan balik atau back cross merupakan perkawinan antara individu F1 dengan salah satu induknya. Jadi individu F1 dengan salah satu induknya berguna untuk mencari genotip induknya. Nah, kita lihat perkawinan back cross. Perhatikan baik-baik ya. F1 dikawinkan dengan salah satu induknya yang belum diketahui genotipnya. Nah, F1-nya yang akan diujikan adalah B besar B kecil, di mana fenotipnya hitam, disilangkan dengan induk, salah satu induknya yang belum diketahui. Nah, gamet dari F1-nya tadi adalah B besar, B kecil. Gamet dari induk tentu belum diketahui. Baik, kemudian F2-nya anak-anaknya itu ada B besar, B kecil, B besar, B kecil, B kecil, B kecil, dan B kecil, B kecil. Nah, kita coba pada gamet induk tadi yang ditanyakan tadi, yang dicari adalah B kecil dengan B kecil. Apakah benar hasilnya seperti F2? B besar B kecil. Betul, ternyata hasilnya B besar B kecil. B besar B kecil, betul. Kemungkinan kedua B besar B kecil ya, dilihat F2. B kecil yang warna kuning, betul. Di F2 ada B kecil dan juga B kecil betul. Di F2 ada B kecil 1 lagi. Nah, berarti F2-nya B besar B kecil, hitamnya ada 2, B kecil, putihnya ada 2, ya, atau 1 banding 1, atau 50% banding 50% ya. Itu antara fenotip hitam banding putih. Nah, oleh karena hasilnya hitam banding putih adalah 1 banding 1, maka genotip induk adalah B kecil dengan fenotip berwarna putih. Nah, ketemu bahwa induknya ternyata B kecil ya. Lalu ada lagi contoh berikutnya, F1 diketahui B besar B kecil dengan fenotip hitam. Disilangkan dengan salah satu induknya yang belum diketahui. Ya, gamet B besar B kecil berarti B besar dan B kecil. Gamet induk berarti belum diketahui. Ya, ternyata F2-nya adalah B besar B besar, B besar B kecil, dan B besar B kecil. Kita misalkan gamet di induk yang ditanyakan kita beri B besar dan B besar. Ya, coba kita silangkan, kita pasangkan gametnya. B besar dengan B besar. Ya, terbentuk B besar. Dilihat F2-nya. B besar dengan B besar, terbentuk B besar. B kecil dengan B besar, betul, terbentuk B besar B kecil. Lalu B kecil dengan B besar
terbentuk B besar, B kecil. Ternyata benar, setelah kita coba, kita beri gamet B besar, sesuai dengan F2-nya bahwa ada B besar 2, B besar, B kecil ada 2. Tapi keempat-empatnya karena memiliki B besar semua, itu dianggap atau fenotipnya semua adalah hitam, 100% hitam. Sehingga oleh karena hasilnya adalah 100% hitam, maka kinotip induk sudah dapat dipastikan adalah B besar dengan fenotipnya hitam. Nah, itu maksudnya perkawinan backcross ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah uji silang atau tes cross. Untuk apa ya? Tes cross ini, nah kita lihat dulu pengertiannya, merupakan perkawinan antara individu F1 dengan induk yang homozigot resesif. Ya, ingat, individu F1 dengan induk yang homozigot resesif. Untuk mengetahui suatu individu bersifat homozigot atau heterozigot. Nah, saat diuji itu belum diketahui genotipnya ya. Nah, ini dilakukan untuk mengetahui apakah individu tadi bersifat homozigot atau heterozigot. Nah, apabila hasil uji ada beberapa fenotip keturunan atau keturunannya mempunyai banyak fenotip, lebih dari satu fenotip, maka yang diuji itu genotipnya adalah heterozigot. Tetapi jika hasil ujinya semua fenotip keturunannya itu sama, maka individu yang diuji tadi genotipnya bersifat homozigot. Ya, itu kuncinya, diingat ya. Saya ulangi, apabila hasil ujinya terdapat banyak variasi fenotip atau lebih dari satu, maka yang diuji pasti heterozigot. Tetapi kalau hasil ujinya semua fenotip keturunannya sama, maka yang diuji tadi adalah mempunyai genotip homozigot. Nah, kita buktikan melalui latihan berikut ini ya. Yang pertama, tikus hitam disilangkan dengan induk tikus putih menghasilkan keturunan 50% hitam, 50% putih, bersifat heterozigot atau homozigotkah tikus hitam tersebut? Yang ditanyakan adalah tikus hitamnya. Nah, induk tikus putih itu tadi sudah dalam pengertian sudah diberitahu bahwa induk tikus putih itu pasti homozigot resesif ya. Resesif semua. Nah, yang ditanyakan tikus hitam, apakah hitamnya itu hetero, apakah hitamnya itu homozigot? Yang kedua, tikus hitam disilangkan dengan induk tikus putih menghasilkan keturunan 100% semuanya hitam. Bagaimana genotip tikus hitam tersebut? Heterozigotkah atau homozigot? Nah, yang kedua ini kalau hasilnya anak-anaknya fenotipnya 100% hitam, semuanya sama. Nah, tikus hitamnya tadi genotipnya homozigot atau heterozigot. Nah, ini kalian coba, bukan hanya dijawab homozigot atau heterozigot, tapi buktikan persilangannya ya. Dan dianggap sebagai latihan. Ibu tunggu, segera ditulis, dipelajari, lalu dikirimkan jawabannya ke Ibu. Nah, demikian anak-anakku kelas 12 MIA SMA Flutter Don Bosco Banjarmasin. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau belum jelas bisa diulang. Selalu patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan ya. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa.